Dan bagi orang-orang yang terpilih sebelum dunia dijadikan, ternyata ayatnya tidak ada. Yang ada adalah salah terjemahan dan fokusnya bukan ke orangnya, tapi fokusnya kepada Tuhan Yesus yang telah disembelih sebelum dunia dijadikan. Dalam dalam Alkitab seperti itu. Nah, tapi bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah, mereka memang betul-betul dikuduskan, memang diberikan pembenaran, memang diberikan kemuliaan. Ya, bagi mereka terpanggil ya. Untuk apa mereka terpanggil? Untuk menggenapi rencana Allah, bukan menggenapi rencana kita, tapi untuk menggenapi rencana Allah. Dan itu semua diwujudkan dalam satu pribadi, namanya Yesus Kristus. Nah, Yesus Kristus ini yang dijadikan sebagai sumber kehidupan bagi setiap orang yang percaya kepada rencana Allah itu. Nah, bagi mereka yang terpanggil itu, ada yang dipanggilnya sejak dalam kandungan mamahnya. Itu ada ya, dalam Alkitab kita udah belajar kemarin. Setiap manusia yang terpanggil itu memang diberikan kemuliaan, diberikan pengudusan, pembenaran, tapi dalam semuanya itu bagi mereka yang terpanggil secara khusus panggilan ilahi itu memang ada yang dipanggil sejak dia dikandung oleh mamahnya. Bukan ada sejak dunia belum dijadikan, bukan. Tapi sejak dia dikandung dalam mamahnya, dalam perut mamahnya, setiap mereka ini ya diberikan firman oleh Tuhan untuk punya panggilan ilahi sejak dalam kandungan. Contohnya siapa? Samson, ya saya, yang kita bahas kemarin dan juga Paulus. Ya, itu yang kita bahas minggu kemarin. Bagi teman-teman yang belum mendapatkan secara jelas rekamannya, nanti silakan ikuti rekamannya. Aku belum saya upload mungkin ya. Tapi tidak apa-apa, nanti saya upload setelah ini. Dan sekarang kita akan bahas bab berikutnya. Ternyata bab berikutnya ya. Sistem Musa dan sistem Yesus. Nah, ini dia ya. Apa artinya sistem Musa dan sistem Yesus? Sistem Musa itu sistem piramid. Nah, ketika Musa harus memimpin 3 juta jiwa keluar dari Mesir, ia sibuk setiap hari mengadili bangsa Israel. Bapak mertuanya Yitro memberinya petunjuk untuk menyusun organisasi ya di antara orang Israel untuk meringankan beban Musa. Setelah berjalan sekian saat, Musa justru merasakan beban yang dipikulnya menjadi bertambah berat hingga ia meminta mati saja. Jadi pada awalnya Musa mendoakan satu persatu 3 juta jiwa itu. Teman-teman ada yang mau doain 3 juta jiwa bergantian? Mungkin teman-teman belum masuk ke situ ya, tapi Musa pernah masuk ke situ dan dia sangat memikul tanggung jawab yang sangat berat dan dia melakukannya. Tapi ketika Yitro melihat itu, melihat menantunya itu, ya kemudian menegur Musa. Mengapa kau begitu kayak tampak kecapean menanggapi semuanya ini? Nah, kemudian dia menyarankan agar Musa mengangkat kepala dari 1.000 orang, dari 100 orang, dari 10 orang kalau nggak salah begitu ayatnya. Dan Musa akhirnya mengutus para pemimpin ini. Tapi tetap saja ada beban dalam diri Musa yang semakin bertambah berat. Kenapa? Nah, nanti kita akan bahas itu ya. Ya, mari kita baca ayatnya Keluaran 18 ayat 24 26. Saya minta Ibu Ari tadi yang pertama datang. Wow, silakan Ibu Ari. Sebentar saya scroll down dulu. Oke, silakan. Keluaran 18 ayat 24 sampai 26. Musa mendengarkan perkataan mertuanya itu dan dilakukannya lah segala yang dikatakannya. Dari seluruh orang Israel, Musa memilih orang-orang cakap dan mengangkat mereka menjadi kepala atas bangsa itu. Menjadi pemimpin 1.000 orang, pemimpin 100 orang, pemimpin 50 orang, dan pemimpin 10 orang. Mereka ini mengadili di antara bangsa itu sewaktu-waktu. Perkara-perkara yang sukar dihadapkan mereka kepada Musa, tetapi perkara-perkara yang kecil diadili mereka sendiri. Amin. Oke, makasih Bu Ari. Bilangan Sama-sama. 11, 11 sampai 15. Saya minta Ibu Ibu siapa tadi? Yang pertama, yang kemudian setelah Ibu Ibu Ari sebentar. Oh, boleh, Ibu siapa? Ibu Helvi ya, coba ya. Silakan Ibu Helvi. Ya, Pak Doni. Bilangan 11 ayat 11 ya, Pak Doni. Iya, betul, silakan. 11 sampai 15 ya. Silakan. Lalu berkatalah Musa kepada Tuhan,
mengapa kau perlakukan hambamu ini dengan buruk, dan mengapa aku tidak mendapat kasih karunia di matamu, sehingga engkau membebankan kepadaku tanggung jawab atas seluruh bangsa ini? Akulah yang mengandung seluruh bangsa ini, atau akulah yang melahirkannya, sehingga engkau berkata kepadaku, pangkulah dia seperti pak pengasuh memangku anak yang menyusu, berjalan ke tanah yang kau janjikan dengan bersumpah kepada nenek moyangnya. Dari manakah aku mengambil daging untuk diberikan kepada seluruh bangsa ini? Sebab mereka menangis kepadaku dengan berkata, berilah kami daging untuk dimakan. Aku seorang diri tidak dapat memikul tanggung jawab atas seluruh bangsa ini, sebab terlalu berat bagiku. Jika engkau berlaku demikian kepadaku, sebaiknya engkau membunuh aku saja, jika aku mendapat kasih karunia di matamu, supaya aku tidak harus melihat celakaku. Amin. Terima kasih Bu Helvi. Ya Pak Doni, sama-sama. Kita bahas ya. Jadi ini salah satu yang dibahas dalam sistem Musa, ya. Bagaimana Musa kemudian mendengarkan nasihat mertuanya dan kemudian apakah selesai di situ? Ya, ketika Musa sendirian memimpin 3 juta jiwa itu, ternyata pemimpinnya yang diangkat satu memimpin 1.000 orang, satu orang memimpin 100 orang, dan kemudian memimpin 50 orang, dan akhirnya satu orang memimpin 10 orang. Jadi ada 5 pemimpin di sini. Dan eh, akhirnya mereka menjadi pemimpin-pemimpin di depan bangsa Israel di samping Musa. Tapi toh Musa dalam Bilangan 11 ya tetap saja mempunyai beban yang sangat berat. Meskipun itu sudah terbagi-bagi. Kenapa terbagi-bagi itu sangat berat? Oke. Nah, mari kita lihat dalam Bilangan 11 ini pada awalnya ya, mengapa kemudian Musa ingin mati? Karena dia menanggung beban yang begitu berat, karena dia merasa tanggung jawabnya begitu besar. Oke, bagi para pemimpin memang ada kalanya seperti begitu ya, memberikan satu bentuk apa namanya penyerahan diri total, tapi akhirnya mentok juga ya, mentoknya dalam arti kecapean, kelelahan, bahkan kemudian banyak yang ngomel-ngomel di depan Musa karena minta daging. Nah itu dia ya. Dan mereka dalam Alkitab, saya mau buka ya, ternyata lebih jauh lagi Musa ini kemudian sangat stres memimpin bangsa Israel. Saya dapati ayatnya dalam Alkitab seperti ini. Saya kasih keywordnya nasib buruk. Bilangan 11 S1 tepat sekali. Ayat yang pertama. Oke, silakan dibaca oleh siapa ini? Ibu Itun. Ada Ibu Itun? Karena suatu kali bangsa itu bertemu di hadapan Tuhan. Oke. Mempunyai Boleh Bu Elvi sesuatu. lagi kalau mau silakan. Ibu Elvi. Oh ya udah, Bu Elvi apa saya Pak? Oh Bu Itun. Ada Bu Itun silakan. Tadi suaranya nggak kedengeran. Sekarang kedengeran. Silakan Bu Itun. Ya. Pada suatu kali bangsa itu bersungut-sungut di hadapan Tuhan tentang nasib buruk mereka, dan ketika Tuhan mendengarnya, bangkitlah murkanya, kemudian menyalalah api Tuhan di antara mereka dan merajalela di tepi tempat perkemahan. Ya, terima kasih Bu Itun. Ya Pak, sama-sama. Nah, nanti dibaca teman-teman dari awalnya seperti begini. Ada orang, ya, bukan orang, bangsa itu bersungut-sungut di depan Tuhan. Siapa bangsa itu? Bangsa Israel. Mengapa mereka bersungut-sungut? Temanya bersungut-sungut tentang apa? Tentang nasib buruk yang mereka dapati. Oke, teman-teman. Bayangkan gini ya, teman-teman. Ini saya mau perlihatkan ya. Saya mau perlihatkan kepada teman-teman mengapa mereka bersungut-sungut, dan saya pikir mereka wajar bersungut-sungut pada saat itu ya.
Karena pada saat itu pun kalau kita ada pada saat itu, saya yakin percaya kita akan bersungut-sungut. Yakin dan percaya deh. Saya juga kemungkinan besar seperti itu. Kok bisa gitu, Pak? Iya, pada zaman itu, ya. Mari kita lihat. Bentar. Saya akan liatin gambarnya. Iya, ini dia ya. Saya share screen, masuk ke sini. Oke, teman-teman lihat ini ada gambar apa? Ada gambar apa kira-kira? Gambar gurun pasir, Pak. Gurun pasir ya. Nah, bayangkan gini teman-teman. Yang turun. Bangsa Israel di tanah Mesir diperbudak 400 tahun dan kemudian Tuhan bebaskan mereka dari perbudakan. Mereka berpikir dibebaskan untuk masuk ke dalam suatu negara, satu bangsa, satu tanah atau satu tanah perjanjian yang luar biasa menyenangkan, bisa makan dengan puas, tapi dibiarkan di padang gurun. Tanda kutip. Nah, teman-teman kalau dalam posisi teman-teman saat ini, kalau teman-teman kemudian dibebaskan oleh Tuhan dan dimasukin ke padang gurun, kira-kira apa yang terlontar dari mulut teman-teman? Kalau lihat kondisi kayak gini, jujur, Tuhan ini maunya apa sih? Kita udah pelayanan, kita udah ngajarin orang, kita udah doain orang, kita kena masalah berulang-ulang, bertubi-tubi, kena sana kena sini, kita pasti bilang Tuhan tuh maunya apa sih Pak? Ya kan? Siapa yang nggak bilang begitu? Oh saya mah tenang-tenang aja Pak. Bagus kalau tenang-tenang aja luar biasa ya. Tapi dasarnya kita memang seperti itu. Dan bangsa Israel ketika itu bersungut-sungut, mereka bersungut-sungut tentang nasib buruk yang mereka hadapi di padang gurun itu. Wajar nggak teman-teman? Wajar lah, Pak. Wajar ya. Tapi Tuhan marah dan Tuhan memunahkan mereka dengan api di tengah-tengah mereka dan yang matinya banyak. Bangsa Israel tuh banyak yang mati oleh apinya Tuhan. Mengapa Tuhan benci kepada perkataan nasib buruk itu? Nasib buruk yang mereka alami. Kenapa Tuhan benci? Atau tujuannya agar bangsa Israel keluar dari perbudakan dan kemudian dibebaskan Tuhan itu tujuannya mau ngapain? Ada yang tahu? Mengubahkan hatinya bangsa Israel nggak sih, Pak? Supaya kayak egonya gitu, Pak. Ego. Hmm, oke, saya simpan dulu ya. Ada lagi yang pendapat yang lain? Saya simpan dulu pendapatnya. Ada lagi pendapat yang lain? Mengubah cara berpikirnya. Mengubah cara berpikir dan kemudian di padang gurun, ya ampun Tuhan, maunya apa sih? Tetap aja. Kita pun seperti begitu bukan? Tapi apakah pikiran kita berubah? Karena belum ya. Setiap tanda kutip ya nasib buruk, permasalahan, pergumulan yang mesti kita hadapi, kita mungkin geleng-geleng kepala Tuhan maunya apa? Puji Tuhan, tapi Tuhan maunya apa? Tapi saya kasih tahu untuk Tuhan membebaskan bangsa Israel. Awalnya Tuhan ngomong sama Musa, Tuhan ngomong sama Firaun. Apa yang diomongin? Kira-kira ada yang tahu? Oke, ini yang saya dapatkan teman-teman. Bentar ya, saya cari ayatnya. Nah, mana ya? Bentar dulu. Saya cari dulu ayatnya. Nah, eh, silakan Bu Maria tolong baca. Ya, Pak. Iya.
Wahyu 3. Hah? Iya, Keluaran 3. Ya, Pak. Ya. Keluaran 3 ayat yang ke-12. Lalu firman-Nya, bukankah aku akan menyertai engkau? Inilah tanda bagimu bahwa aku yang mengutus engkau. Apabila engkau telah membawa bangsa itu keluar dari Mesir, maka kamu akan beribadah kepada Allah di gunung ini. Lalu Amin. berikutnya. Terus. Keluaran 17 ayat 16. Ya. Dan katakanlah kepadanya, Tuhan Allah orang Ibrani telah mengutus aku kepadamu untuk mengatakan, biarkanlah umatku pergi supaya mereka beribadah kepadaku di padang gurun. Meskipun begitu, sampai sekarang engkau tidak mau mendengarkan. Jadi tujuan Tuhan membebaskan umatnya dari perbudakan untuk apa? Beribadah Untuk umat di Israel padang beribadah kepada gurun. Tuhan. Ya, beribadah di padang gurun. Jadi ketika mereka menghadapi padang gurun, apa sih mereka inginkan sebetulnya? Jaminan, penyediaan, makanan yang melimpah, berkat-berkat yang sangat cukup, pakaian, bekal-bekal, mungkin terfikirnya rumah. Tapi Tuhan kan bilang sejak awal, masih beribadah di padang gurun. Teman-teman mungkin teman-teman dicecoki dengan berbagai macam janji-janji manis dari setiap orang yang mengabarkan berita firman Tuhan, kebenaran firman Tuhan bahwa kita akan berlimpah-limpah, kita akan mendapatkan janji berketurunan. Semuanya itu iya, betul. Tapi ketika kita masanya di padang gurun tuh pasti ada. Selalu ada masa padang gurun. Tuhan Yesus pun ketika memulai pelayanannya kan di padang gurun juga bukan? Untuk apa sih? Agar kita belajar beribadah. Apa yang Tuhan ajarkan pada saat kita beribadah? Melayani kepentingan sorga. Layanilah kepentingan Allah dulu. Segala penyediaan diberikan pada saat kita memang sangat membutuhkannya. Dan Tuhan tahu persisnya kapan. Tapi kalau diperhadapkan di padang gurun kan kita udah, waduh Tuhan ini mengerikan banget. Ketika kita diperhadapkan pada masalah, aduh Tuhan kok ada lagi masalah. Ketika dipergumulkan, aduh Tuhan mana jawabannya. Nah, kita lupa momen yang sedang kita dapatkan dari Tuhan ketika di padang gurun itu kita sedang beribadah. Bukan soal ngomong sama Tuhan dengan segala macam petisi yang perlu kita sampaikan kepada Tuhan. Jelas? Teman-teman, ini basicnya tadi ya di bilangan 11. Ternyata Musa ini kemudian ingin mati. Kenapa ingin mati dia? Karena kemudian mendapati seluruh bangsa Israel menggerutu dan kemudian menganggap nasib mereka buruk di mata Tuhan. Ya Tuhan marah. Dan Musa semakin senewan. Musa semakin kelimpungan, makin berat bebannya. Karena bayangin teman-teman, di tengah-tengah mereka. Di tengah-tengah Musa, sekeliling Musa sekumpulan bangsa itu kemudian bersungut-sungut kepada Tuhan. Mungkin bersungut-sungut kepada Musa dan Musa merasa sangat penuh dengan apa namanya hati yang penuh dengan mungkin pahit, akar pahit mungkin karena memang ada ayatnya Musa pahit hati karena bangsa Israel. Kita bisa bitter, kita bisa tawar hati, kita bisa punya akar yang pahit, kita punya hati yang tidak menyenangkan. Kenapa? Karena sekeliling kita banyak yang gelisah, banyak yang takut. Tapi tahukah sebetulnya yang sedang terjadi pada masa itu ketika kita ada di tengah-tengah padang gurun, Tuhan sedang tanamkan kepada kita untuk melayani kepentingan Allah. Dan kita menjadi orang-orang yang mempersembahkan hidup kita di depan Tuhan. Jujur saya ketika mendapatkan firman ini, kebenaran firman ini, saya tertegun. Kok saya banyaknya ngomel-ngomel, kok saya banyaknya, saya klaim janji Tuhan, saya deklarasikan. Ternyata Tuhan tuh nggak senang tentang hal yang begitu. Karena ketika dalam bilangan 11 ini ya, ketika seseorang mengklaim, menarik kuasa dari sorga, Tuhan jawab nggak dengan kuasa? Jawab. Iya, muncul mujizat. Tapi ternyata yang terjadi ketika bangsa Israel di bilangan 11 itu minta daging, karena mereka bersungut-sungut kepada Tuhan, minta ganti makanan, minta daging. Tuhan kasih nggak, teman-teman?
Tuhan jawab nggak doa mereka? Siapa yang tahu? Tuhan jawab nggak? Siapa yang tahu? Ini saya sinyalnya bermasalah kah atau bagaimana? Jadi teman-teman nggak bisa dengar suara saya kah? Bagus, Pak. Bagus. Bisa, Pak. Ya, jadi jawabannya apa? Dijawab. Dijawab sama Tuhan. Dan Tuhan menjawab doa ya. Benar ya? Apa kata Tuhan tentang jawaban Ya. doa? Jawaban doa dari doa bangsa Israel itu, jawaban doa Tuhannya apa? Siapa yang tahu? Nih, baca. Silakan Bu Yohana tolong baca. Ya, Bilangan 11 ayat 18. Tetapi kepada bangsa itu haruslah kau katakan, kuduskanlah dirimu untuk besok, maka kamu akan makan daging. Sebab kamu telah menangis di hadapan Tuhan dengan berkata, siapakah yang akan memberi kami makan daging? Begitu baik keadaan kita di Mesir, bukan? Tuhan akan memberi kamu daging untuk dimakan. Bukan hanya 1 hari, kamu akan memakannya, bukan 2 hari, bukan 5 hari, bukan 10 hari, bukan 20 hari, tetapi genap sebulan lamanya, sampai keluar dari dalam hidungmu dan sampai kamu muak, karena kamu telah menolak Tuhan yang ada di tengah-tengah kamu dan menangis di hadapannya dengan berkata, untuk apakah kita keluar dari Mesir? Tuhan jawab doa bangsa Israel nggak? Permintaan mereka Tuhan jawab nggak? Jawab. Dikasih nggak? Dikasih. Kasih. Tapi kira-kira kalau kita baca itu jawabannya enak nggak dari Tuhan? Enggak, Enggak ya. enggak enak. Kenapa sih Tuhan jawabnya begitu? Kenapa sih Tuhan jawabnya begitu? Mungkin Tuhan marah karena bangsa Israel selalu bersungut-sungut. Betul. Dan yang terjadi ketika Tuhan melihat mereka ingin balik lagi ke Mesir. Tuhan tuh seperti, aku udah menebus kamu ya dengan domba Paskah, tuh Tuhan menebus. Tuhan memisahkan yang selamat dan yang tidak selamat. Tuhan udah pastikan semuanya diselamatkan karena Dia memberikan petunjuk dengan jelas. Itu kan? Kita pun sebetulnya dalam konteks ini, teman-teman Bapak Ibu sekalian, kita tuh udah ditebus, dibebaskan dari perbudakan kebinasaan, dibebaskan dari dosa, dengan status kita jadi anak Allah, kita dipastikan dijamin pula oleh Roh Kudus selamat sampai pendengar akhirnya asal taat. Tapi kok kemudian meratapi nasib kita ketika kita mengalami begitu banyak problem, pergumulan, masalah, tekanan. Kalau kita berdoa menuntut Tuhan menjawab doa kita dari pertanyaan-pertanyaan kita yang kemudian menyinggung perasaan Tuhan, kemudian kitanya memprotes keberadaan Tuhan, kitanya kemudian mengkritik kebijaksanaan Tuhan. Kira-kira kalau Tuhan jawab sesuai dengan apa yang kita inginkan, apa kira-kira yang terjadi pada diri kita? Hore, puji Tuhan, haleluya. Gitu ya, sesuai dengan apa yang inginkan. Sesuai dengan apa yang kita inginkan, bukankah kita pasti begitu ya? Puji Tuhan, haleluya. Praise the Lord. Tapi tahukah yang terjadi ketika bangsa Israel diberikan sesuai dengan apa yang mereka inginkan tentang daging yang Tuhan berikan berupa daging puyuh? Tadi Tuhan bilang, bukan cuma 10 hari, 20 hari, tapi genap sebulan lamanya sampai keluar dari hidungmu, sampai kamu muak. Dan Tuhan berikan pula, apa yang Tuhan lihat kemudian dari bangsa Israel? Lihat. Teman-teman baca sendiri. Nih, mana sih? Nih, silakan dibaca oleh Olin, ada Olin. Silakan Olin.
Selamat malam waktu Australia. Woi. Silakan Olin. Iya, malam Pak Doni. Selamat malam. Ayat 31 ya Pak Doni. Betul. Lalu bertiuplah angin yang dari Tuhan asalnya, dibawanyalah burung-burung puyuh dari sebelah laut, dan dihamburkannya ke atas tempat perkemahan dan di sekelilingnya. Kira-kira sehari perjalanan jauhnya ke segala penjuru, dan kira-kira 2 hasta tingginya dari atas muka bumi. Lalu sepanjang hari dan sepanjang malam itu dan sepanjang hari esoknya bangkitlah bangsa itu mengumpulkan burung-burung puyuh itu. Setiap orang sedikit-dikitnya mengumpulkan 10 homer. Kemudian mereka menyebarkannya lebar-lebar sekeliling tempat perkemahan. Tuhan jawab doa ya. Nah, lihat ini berikutnya. Silakan dibaca lagi Olin. Ayat 33, selagi daging itu ada di mulut mereka sebelum dikunyah, maka bangkitlah murka Tuhan terhadap bangsa itu, dan Tuhan memukul bangsa itu dengan suatu tulah yang sangat besar. Ayat 34, sebab itu dinamailah tempat itu Kibrot Ta'awa, karena di sanalah dikuburkan orang-orang yang bernafsu rakus. Nah, makasih Olin. Teman-teman terbuka nggak sekarang kepada apa yang sedang Tuhan ajarkan pada sore ini? Jawaban dari doa kita ya, yang berasal dari nafsu rakus. Tuhan jawab, tapi mengakibatkan hal yang buruk kepada hidup kita. Tapi kenapa Tuhan jawab? Kenapa kamu maksa? Mengapa kita maksa Tuhan? Karena kita berpikir kita layak, berhak. Sudahkah kita mengerti bahwa kita ditebus? Artinya kita itu yang tadinya harusnya masuk ke neraka ditebus, nggak usah jadi anak Allah. Perlukah anak Allah berdoa tentang apa yang ia butuhkan? Iya, perlu. Tapi didasari dari nafsu yang rakus itu Tuhan nggak suka. Mengapa punya nafsu yang rakus? Dari mana nafsu rakus itu berasal? Saya mau kasih tahu. Dari mana bangsa Israel ini punya nafsu yang rakus? Saya kasih tahu ya. Pengen tahu. Ada yang pengen tahu? Nggak ada yang pengen tahu. Ayo Pak, lanjut. Ada yang pengen Iya. tahu? Iya. Oke, mari kita lihat. Karena saya nggak tahu teman-teman ini mendengarkan apa tidak kan saya tidak tahu. Ya mudah-mudahan mendengarkan ya. Dengerin loh Pak, dengerin. Dengerin ya. Habis nggak kelihatan. Hmm. Mm-mm. Nah, Sambil masak, Pak. sambil makan. Pak, udah kelihatan belum Pak? Iya, sekarang kelihatan. Tadi nggak kelihatan. Nih, teman-teman lihat dalam ayat Alkitab di sini. Silakan yang mau baca, silakan. Ada yang mau baca kah? Yang belum baca siapa? Saya Pak. Boleh. Apa? Bilang 11. Bilangan 11 ayat 4. Orang-orang bajingan yang ada di antara mereka kemasukan nafsu rakus, dan orang Israel pun menangislah pula serta berkata, siapakah yang akan memberi kita makan daging? Kita teringat kepada ikan yang kita makan di Mesir dengan tidak bayar apa-apa, kepada mentimun dan semangka, bawang prei, bawang merah dan bawang putih. Tetapi sekarang kita kurus kering, tidak ada sesuatu apapun kecuali mana ini saja yang kita lihat. Nah, teman-teman lihat kenapa mereka akhirnya pun punya nafsu rakus dan memprotes kebijaksanaan Tuhan untuk hanya memberikan kepada mereka mana. Mereka ingin makan daging. Dan Tuhan berikan mereka makan daging. Tapi sebetulnya apa yang Tuhan berikan itu pengen melihat benar nggak mereka nih adalah umat pilihan Tuhan. Ternyata mereka bukanlah umat pilihan Tuhan yang bebas dari nafsu rakus. Mereka punya nafsu rakus dan itu tertular, terimpartasi dari orang-orang bajingan yang diantara mereka. Ya, siapakah mereka-mereka ini? Dalam Keluaran 12:38 mereka itu berasal dari berbagai-bagai bangsa yang turut bersama-sama dengan bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Nah, apa artinya ayat ini bagi kita? Munculnya nafsu rakus, munculnya tidak percaya akan penyediaan
berkat-berkat dari Tuhan. Tidak percayanya kita pada mujizat Tuhan. Kita tidak percayanya kepada firman Tuhan. Kepada tuntunan Tuhan. Itu berasal dari mana nafsu rakus? Bisa jadi itu berasal dari lingkungan kita, suasana sekitar kita, atau bahkan keadaan di sekitar kita. Oleh karena itu, pada akhirnya bahwa kita sekarang mengerti mengapa Tuhan pilih kita, mengapa Tuhan kuduskan kita, agar kita bisa mendengar tuntunan Tuhan tentang penyediaan Tuhan yang sejati itu. Dan tidak pernah, ya, jangan pernah, ya, bandingkan apa yang Tuhan sediakan bagi kita, Tuhan kemudian menyediakan juga bagi orang lain, dan kita kemudian iri hati kepada orang lain. Kenapa mereka lebih banyak berkat-berkatnya dibanding saya? Jangan melihat itu sebagai bentuk yang menjadikan kita rakus atau iri hati. Tapi yang saya tekankan adalah dari apa yang telah Tuhan sediakan bagi kita hari-hari ini, cukup kok. Kita mengatakan asal ada makanan dan pakaian cukuplah. Ya teman-teman. Jadi sekarang yang terjadi di hari-hari akhir zaman ini, kalau ternyata kita sekarang menjadi orang-orang yang lupa waktu bekerja, lupa waktu untuk kemudian beraktivitas sampai dengan melupakan rencana Tuhan, sampai dengan kita kemudian tidak mau diajar oleh Tuhan, dan kita kemudian pasti kemudian kita mempunyai pikiran nasi buruk yang kita alami, dan itu datangnya dari Tuhan yang tidak bertanggung jawab kepada kita. Itu perasaan rakus, roh rakus, dan Tuhan mematikan orang-orang yang bernafsu rakus di Kibrot Ta'awa itu. Di luar orang-orang yang dimatikan pada masa orang-orang Israel menyembah anak lembu emas. Di luar bangsa Israel yang kemudian ketika imam-imamnya kawin-mawin dengan perempuan Moab. Selama 38 tahun tepatnya. Orang-orang yang seperti itu, orang-orang yang tidak mau dituntun oleh Tuhan, mereka mati berhamparan di padang gurun. Yang tadinya padang gurun itu difungsikan untuk tempat beribadah kepada Allah Israel. Tapi difungsikan bagi Tuhan. Kemudian bagi orang-orang yang bernafsu rakus diantaranya menjadi kuburan bagi mereka. Dan tidak pernah masuk ke tanah perjanjian. Teman-teman mengerti hal ini sangat serius. Di hari-hari akhir ini sangat serius. Kenapa? Banyak orang kemudian mengeluh tentang naiknya pajak, ya, naiknya tentang tuntutan-tuntutan pemerintahan, ya, naiknya BBM dan sebagainya. Teman-teman jangan lihat itu sebagai satu bentuk hal yang memberatkan. Tapi tetaplah minta Roh Kudus menguji hati kita agar kita tetap beribadah kepada Allah. Tepuk tangan semuanya. Oke, mengerti ya? Nah, dasarnya kemudian tadi Musa itu ingin mati itu kayak gitu. Jadi bagi saya pribadi, Musa ternyata punya hal yang demikian memberatkan dia. Saya bilang itu wajar. Kenapa? Di masa itu memang kekuatan mental seseorang mempengaruhi, ya. Bagaimana kemudian akhirnya seseorang itu mempunyai satu komitmen untuk misalnya untuk tidak ikut Tuhan lagi, wajar karena mentalnya nggak segitu kuatnya. Bersyukur pada perjanjian baru ini di masa-masa Tuhan datang dalam mengabarkan Injil bagi orang Israel di masa itu dan kepada kita sekarang orang yang dulunya adalah orang yang tidak mengenal Allah, dan Injil itu dinyatakan kepada kita, kita diberikan kekuatan oleh Roh Kudus untuk cepat percaya kepada omongan Tuhan. Terima dulu, ucapkan syukur dulu, penuhkan kita dengan segala macam apa yang baik dari Tuhan dulu. Jangan kemudian kita memikir yang buruk-buruk, hal-hal yang akan sial terjadi, hal-hal yang akan terjadi yang meresahkan, jangan dipikirin. Ya, terutama konten-konten YouTube tentang nubuatan 2025 akan terjadi malapetaka. Stop dulu yang begitu. Stop. Yang dukun-dukun gitu ya, stop. Jangan. Hentikan. Kenapa? Umatnya jadinya takut dan bersungut-sungut kepada Tuhan. Dalam hal bersungut-sungut kemudian aktivitas rohaninya berdoa, berpuasa. Tapi bersungut-sungut. Memprotes.
Mempercayai Tuhan belum tentu. Akhirnya mereka memaksakan diri untuk kemudian menarik kuasa dari sorga. Dikasih nggak sama Tuhan? Dikasih. Tapi itu berasal dari nafsu yang rakus. Tuhan kasih, Tuhan kasih. Tapi mereka jadi hilang kendali. Mereka jadi punya sifat yang tamak. Dan Tuhan matikan mereka kepada bangsa Israel yang punya nafsu yang rakus itu. Mengertikah pelajaran ini teman-teman? Bagi kita sekarang? Ya, Pak. Saya sendiri ketika baca ayat ini, kita bisa bilang itu wajar kalau kita kemudian, kalau dalam bahasa Jermannya ya, dikencarkan di padang gurun. Tahu kan dikencarkan, tahu? Dilepaskan di padang gurun, dilepaskan seperti berkeliaran di padang gurun. Tapi lah ini kok padang gurun? Mana Alfamart-nya? Ya, mana Indomaret-nya? Mana swalayannya? Mana pasarnya? Kok nggak ada? Orono. Mana ini penyediaannya? Kok nggak ada? Mulailah mereka memprotes apa yang Tuhan nyatakan kepada mereka. Nah itu dia teman-teman ya. Jadi hari ini kita diingatkan kembali, yuk. Ya, kalau misalnya kita masuk ke padang gurun, ingat, kita sedang beribadah nih. Kita ini kalau dalam masa iklim di padang gurun, kita tuh lagi beribadah. Kita di dunia ini pun beribadah. Ini dunia ini kan tempatnya si jahat. Makanya Tuhan berikan kepada kita kerajaan Allah dan kita ini adalah bait Allahnya. Kita diberikan satu ketenangan, damai sejahtera yang begitu luar biasa. Dan kita hanya bisa percaya sama Tuhan saja dan perkataannya, tidak kepada dunia ini. Oke, jelas. Sampai sini ada pertanyaan kah? Jadi kalau kita bilang, oh Musa kedagingan, oh kita pun mungkin nggak jauh dari itu. Mungkin saya bilang. Karena padang gurun itu begitu sangat menakutkan bagi bangsa Israel sebetulnya. Dan bahkan bagi Musa juga. Ada pertanyaan teman-teman? Masih oke ya? Terusin. Oke. Pengurapan mematahkan beban. Nah, Tuhan menjawab keluh kesah Musa dengan menyuruh tua-tua Israel berkumpul di sekitar tabernakel. Lalu sebagian urapan Musa dari roh Tuhan diambil Tuhan untuk dibagikan kepada tua-tua itu. Rohnya diberikan hanya kepada para tua-tua yang membantu Musa, tidak kepada seluruh jemaat. 70 orang banyak. Jadi Musa yang dipenuhi roh Tuhan diambil sebagian oleh Tuhan. Jadi Musa cuma punya sebagian dong. Enggak, Musa tetap penuh oleh roh Tuhan. Jadi ini bukan matematik ya. Musa punya 100% roh Tuhan. Kemudian diambil 50% sebagiannya kan kepada 70 tua-tua ini. 70 tua-tua ini hanya mendapatkan 50% dari roh Tuhan itu dan dibagi 50 dibagi 7. Enggak kayak gitu. Enggak kayak gitu teman-teman. Bukan matematika ya. Musa penuh dengan roh Tuhan. Karena kemudian Musa kecapean menghadapi bangsa Israel, sebagian dari Tuhan, roh Tuhan dalam dirinya, urapannya diambil, setengahnya tidak menjadikan Musa cuma punya setengah, tetap penuh, dan itu diberikan kepenuhan juga kepada 70 tua-tua ini, dan mereka semuanya penuh oleh roh Tuhan. Tapi itu diberikan kepada 70 tua-tua. Yang 70 tua-tua ini jadinya kapan? Sampai sekarang masih ada nggak? Ya, sampai sekarang masih ada posisinya sebagai penatua dalam gereja. Nah, itu hasil dari 70 70 tua-tua yang diutus oleh Tuhan yang diambil dari roh Tuhan yang ada dalam diri Musa. Nah, penatua yang dimaksud di Perjanjian Baru ini mereka diutus, mereka dipilih, mereka ditahbiskan oleh rasul-rasul. 12 rasulnya Tuhan Yesus di Perjanjian Baru. Oke, nah kalau zaman gini sekarang adakah penatua-penatua gereja? Ada. Yang angkat siapa? Nah, saya nggak tahu. Yang angkat biasanya gembala, bukan rasul-rasul. Jelas ya teman-teman ya? Saya nggak bilang ini salah, tapi gembala yang angkat penatua-penatua ini. Jadi yang beroperasinya sebagai pemimpin gereja, pemimpin jemaat, sebagai fasilitator di antara Tuhan dan dengan jemaat, ya gembala doang. Tidak ada hal-hal yang lain. Mungkin paling banter berupa siapa? Penilik
kalau ada, atau ketua yayasan. Tapi itu semua nggak nggak ada dalam bentuk struktural organisasi di perjanjian lama atau bahkan di perjanjian baru, nggak ada. Nah, teman-teman, ini mengapa saya mau bilang ada hal-hal yang perlu kita pelajari, dan kita kalau diutus oleh Tuhan menjadi orang-orang mengabarkan Injil, jangan lupa ya, nggak salah bikin gereja, tapi toh harus kita perlu juga meminta hikmat dari Allah untuk membuatnya seperti bagaimana. Oke, akhirnya kita membutuhkan apa? Tim untuk membantu kita. Nah, teman-teman di sini mungkin tahu ada kubu doa yang dibangun oleh FFG, ya, oleh kita semua, dan ada para pemimpin-pemimpinnya. Nah, para pemimpin-pemimpin ini melaporkan kepada saya kalau ada sesuatu dalam grup mereka, dalam kubu-kubu doa mereka. Itu yang saya masukkan sebagai para penatua. Mengertikah ini, teman-teman? Ada prakteknya ya di dunia materi. Nah, mari kita lihat ayatnya. Bilangan 11 ayat 16 sampai 17. Silakan dibaca. Oleh Bu Marta ada? Atau masih di jalan? Adakah Bu Marta? Kayaknya masih di jalan ya. Oke, yang lain? Saya minta siapa? Ibu Ari lagi lah ya. Ibu Ari lagi. Oh, Ibu Ari. Bilangan 11 ayat 16 sampai 17 ya, Pak. Betul. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Musa, kumpulkanlah di hadapanku dari antara para tua-tua Israel 70 orang yang kau ketahui menjadi tua-tua bangsa dan pengatur pasukannya. Kemudian bawalah mereka ke kemah pertemuan, supaya mereka berdiri di sana bersama-sama dengan engkau. Maka aku akan turun dan berbicara dengan engkau di sana. Lalu sebagian dari roh yang hinggap padamu itu akan kuambil dan kutaruh atas mereka. Maka mereka bersama-sama dengan engkau akan memikul tanggung jawab dan atas bangsa itu. Jadi tidak usah lagi engkau seorang diri memikulnya. Amin. Oke, jadi begitu ya. Jadi kumpulkanlah di hadapanku 70 orang-orang ya, tua-tua Israel. Dan mereka itu penuh dengan roh Tuhan yang diberikan oleh Tuhan karena roh Tuhan ada dalam diri Musa. Jadi Tuhan itu tidak memberikan roh lagi kepada tua-tua ini, tapi Tuhan mengambil sebagian dari rohnya dari Musa. Mengapa Pak begini Pak skenarionya? Seperti Tuhan menciptakan Adam dari debu tanah. Dan Tuhan tidak menciptakan Hawa dari debu tanah. Tapi Tuhan menciptakan Hawa, katanya dia kan dari tulang rusuk ya. Sebetulnya bukan seperti itu dalam bahasa Ibrani-nya. Tuhan menciptakan Hawa dari sampingnya Adam. Itu dalam bahasa arti sebenarnya. Mengapa dari sampingnya Adam? Saya kasih tahu artinya ya. Jadi Hawa itu adalah dalam bentuk femininnya Adam. Adam persis, tapi feminin. Apa? Jadi kontennya itu hanya untuk yang datang aja. Yang tidak datang ya nggak dapat. Oke, jadi ini apa namanya? Menggambarkan Allah itu adalah Allah yang menggambarkan dengan jelas dan gamblang dalam Alkitab. Sangat jelas ya. Jadi dia tidak menciptakan bentuk yang baru untuk diberikan kepada 70 tua-tua, tapi dia mengambil apa yang ada di bumi. Saya mau ulangi lagi. Mengambil apa yang ada di bumi, yang telah Allah Bapa tanamkan dalam diri. Atau yang telah Tuhan tanamkan dalam diri Musa. Kenapa? Untuk menggambarkan bahwa Tuhan telah melepaskan apa yang ada dalam rohnya pada ciptanya. Dan dia tidak menciptakan ulang lagi. Apa artinya Pak buat kita pribadi pada sore hari ini? Apa yang kita terima dari Tuhan itu sangat cukup, lebih dari cukup dan sempurna. Tepuk tangan semuanya. Tuhan tambahkanlah iman kami. Tuhan tegur. Jikalau kamu punya sebesar iman biji sesawi saja, dan kamu berkata kepada pohon ara ini, terbantulah dan tercampaklah ke dalam laut, maka ia akan nurut bagimu.
hanya sebesar iman biji sesawi cukup. Selebihnya Tuhan yang tuntun. Nah, dituntunnya orang-orang nggak mau. Dituntunnya orang-orang nggak mau. Mengapa? Nggak logis, Pak. Kenapa nggak logis? Kan logis itu kalau kita berupaya maksimal baru Tuhan akan nilai berkenan gitu. Nggak kayak gitu. Nah, dibolak-balik tetap salah. Yang namanya daging nggak berkenan di depan. Oke? Bilangan 11, 25, 29. Silakan dibaca oleh Bu Helvi. Silakan. Bilangan 11. 11 ya Pak Doni. Betul, Bu. Ayat 25 sampai 29. Lalu turunlah Tuhan dalam awan dan berbicara kepada Musa. Kemudian diambilnya sebagian dari roh yang hingga padanya dan ditaruhnya atas ke-70 tua-tua itu. Ketika roh itu hingga pada mereka, kepenuhanlah mereka seperti nabi. Tetapi sesudah itu tidak lagi. Masih ada 2 orang tinggal di tempat perkemahan, yang seorang bernama Eldad, yang lain bernama Medad. Ketika roh itu hinggap pada mereka itu, termasuk orang-orang yang dicatat, tetapi tidak turut pergi ke kemah, maka kepenuhanlah mereka seperti nabi di tempat perkemahan. Lalu berlarilah seorang muda memberitahukan kepada Musa, Eldad dan Medad kepenuhan seperti nabi di tempat perkemahan. Maka menjawablah Yosua bin Nun yang sejak mudanya menjadi abdi Musa, Tuanku Musa, cegahlah mereka. Tetapi Musa berkata kepadanya, apakah engkau begitu giat mendukung diriku? Kalau seluruh umat Tuhan menjadi nabi oleh karena Tuhan memberi rohnya hinggap kepada mereka. Ya, terima kasih Bu Elvi. Ya Pak Doni. Nah, pada saat itu terjadilah ketika Tuhan mengambil sebagian dari rohnya yang ada dalam diri Musa, kemudian ditaruhlah itu dalam 70 tua-tua, ya. Di dalam ayat Alkitab yang tadi dibaca sama Bu Elvi itu, 68 orang yang ada di hadapan Allah dan 2 orang yang berjaga-jaga di perkemahan. Nah, 2 orang itu Eldad dan Medad. Dan bagi orang muda yang melaporkan ini kepada Musa, mereka berpikir yang 2 orang ini tidak layak. Karena 2 orang ini jaga kemah. Yang layak adalah 68 orang. Kenapa sih orang muda ini bilang gitu pada Musa? Ya, karena mungkin dia beranggapan kan yang di hadapan Tuhan itu yang kelihatan. Tuh, udah pasti mereka tuh yang diurapi. Yang 2 orang ini kan bukan orang yang diurapi. Mereka jaga kemah. Ngerti nggak maksud saya? Jadi ada orang yang kelihatan wah luar biasa, urapannya luar biasa, kencang dapat dari Tuhan. Tapi ada yang urapannya juga kencang dari Tuhan, dapat dari Tuhan juga sama. Cuman nggak kelihatan di depan orang-orang. Tugasnya jaga kemah. Kalau dibandingkan sekarang misalnya ya, di KKR ada orang kok penuhan Roh Kudus. Kita lagi di dapur, lagi ngiris bawang, lagi ngiris bawang bombay, tiba-tiba kita kepenuhan Roh Kudus karena dapat nubuatan dari Tuhan. Aku mengasihimu anakku, aku mengasihimu, aku memuliakan engkau. Aku berkenan kepadamu. Wah, kita nangis belepotan. Wah, Tuhan, makasih. Kan bukan karena bawang, bukan. Tapi karena memang betul-betul dapat kepenuhan Roh Kudus gitu ya. Sama nggak kepenuhannya ketika ada orang di KKR mereka tercurah Roh Kudus, mereka lompat-lompat, kita juga nangis. Sama nggak penuhannya? Sama. Tapi yang itu kelihatan orang-orang, ini nggak kelihatan orang di dapur. Tapi Tuhan melihat hati. Nah, si orang anak muda ini, itu 2 orang tiba-tiba diutus sama Tuhan yang di dapur tadi. Kapan kamu kuliah teologi ya? Kapan kamu belajar pemuridan? Kamu belajar pemuridan dari mana? Kamu gerejanya di mana? Kok bisa dipakai Tuhan? Kamu mau palsu. Kamu mau bukan hamba Tuhan. Kamu mau nabi palsu. Loh, kok begitu?
Apa jawaban Musa tentang hal ini? Tentang dua orang yang tidak layak ini. Karena bagi orang anak muda ini ya. Sesungguhnya kalau banyak orang giat bagi Tuhan dan bersemangat bagi Tuhan dan pelayanan bagi Tuhan, itu bagus buat kita, bagus buat aku. Karena semakin ini kan tugasnya Musa. Di sini saya ditegur Bapak Ibu sekalian teman-teman, kalau ada orang yang kemudian berniat untuk mencari kebenaran firman Tuhan ya, misalnya masuk di buku, sekarang buku 2 gitu ya, kita lagi praktek mengajar, tiba-tiba ada orang masuk, saya larang. Mengapa? Ini untuk kelas khusus, ini untuk kelas advance, untuk kelas pemula, jangan di sini. Nah, saya nggak boleh gitu teman-teman ya, jangan memandang muka. Nah, tapi apa salahnya Pak kalau kemudian kita memisahkan orang itu untuk belajar sama-sama agar tingkat pengertian yang mereka dapatkan itu seimbang? Ya nggak salah, nggak ada salahnya. Makanya kalau kita sekarang dituntun Tuhan dalam pelayanan, dinamis bersama-sama dengan Roh Kudus. Jangan textbook, serba nggak boleh, serba bersalah ya. Yang ngalamin jawaban-jawaban saya kan dari WA yang teman-teman sering WA saya. Contohnya Ibu Dina, Ibu Yohana, Ibu Ari, siapa lagi Ibu Marta ya. Saya tidak pernah bilang textbook nggak boleh, itu salah. Ini benar, ini harusnya yang begini. Enggak. Apa kata Ibu? Begini. Nah, ke Bu Levi juga sama. Apa saya dapat gini, apa yang Ibu baca, apa yang Ibu dapatkan. Nah, udah benar. Gitu. Jadi saya nggak melarang, saya nggak kemudian bilang itu salah, saya tidak membenarkan juga. Silakan lanjut. Bertumbuhlah dalam iman dengan tepat. Teman-teman mengerti jawaban ini? Bahwa kita semua sedang dituntun oleh Tuhan yang sama. Nah, tugas saya sebagai pengajar, ya, hanya nuntun kita semua masuk dalam perjumpaan pribadi dengan Tuhannya. Mengkonfirmasi, ya silakan terus. Tapi kalau ada kesalahan dalam berpikir, saya cegah, saya larang. Jangan mikir begitu, Bu. Jangan mikir begitu, Pak. Seperti gini harusnya. Nah, saya akan intervensi di situ. Kalau kemudian kita punya pertimbangan yang keliru, ya, terutama kalau didasari dengan memprotes kebijaksanaan Tuhan. Nah, tentu saja ya, kita mempunyai bentuk persembahan diri kepada Tuhan dulu, sudah atau belum? Kemudian sudahkah kita dapat visi dari Tuhan, sudah atau belum? Nah, kalau belum, kita kemudian mengklaim sembarang klaim gitu ya ngapain? Kita belum tahu juga Tuhan, rencana Tuhan itu apa bagi kita. Kita main klaim-klaim aja. Gitu ya teman-teman. Jadi kalau kemudian seseorang penuh dengan Roh Kudus, ya 70 tua-tua itu termasuk Eldan dan Medad itu penuh dengan Roh Kudus dalam terjemahan di The Message. Ini yang saya bacakan. Kepenuhan itu berlangsung hanya pada saat itu saja. Bukti bahwa mereka dipenuhi oleh Roh Tuhan. But they didn't continue, it was one time event. Jadi kejadian mereka penuh dengan Roh Allah, penuh dengan Roh Tuhan, sama-sama 70 tuanya itu termasuk Eldan dan Medad itu hanya dalam kejadian satu itu saja. Untuk apa? Sebagai bukti buat Tuhan menyertai mereka. Tapi ya, jabatan tua-tua ini bukan jabatan yang selama-lamanya bagi mereka, ya. Ya, tapi ada satu bentuk bagaimana Tuhan akhirnya ya membuat kita bisa mengerti ada jabatan penatua di Perjanjian Baru, dan itu adalah jabatan yang diangkat oleh rasul-rasulnya. Artinya, kalau pada masa ini seseorang menjabat sebagai penatua, apakah itu jabatan yang sangat tinggi? Tinggi banget. Saya kasih tahu, karena sebetulnya bukan diangkat oleh pendetanya, diangkat oleh Roh Tuhan langsung sebetulnya penatuanya. Siapa yang mentahbiskannya? Mungkin gembala ya, secara formal, secara organisasi mungkin gembala. Tapi sebetulnya mereka adalah para penatua ini, mereka adalah tingkatannya sama dengan gembala. Hanya mereka tidak punya jemaat. Mereka hanya punya visi dari Tuhan. Mereka kemudian memberikan pertimbangan kepada gembala. Ya, jadi tingkatannya sama. Bukan satu di bawah, satu di atas. Tingkatannya sama sebetulnya. Dan kalau teman-teman lihat dalam Alkitab Perjanjian Lama, penatua-penatua yang ditunjuk itu, siapapun mereka, akhirnya ikut dalam seluruh acara ritual imamat Perjanjian Lama. Ikut-ikutan. Jadi mereka dilibatkan dalam semuanya.
Sebagai apa? Sebagai peserta. Dan bangsa Israel yang lain apakah ikut? Enggak ikut. Hanya para tua-tua saja. Nah, sampai di sini teman-teman. Apakah ada pertanyaan? Ada yang baru dapat hari ini? Siapa yang dapat hari ini yang baru dan mengingat pelajaran itu? Mengingat apa yang diajarkan pada sore hari ini? Mengingat apa? Tolong nyatakan. Kalau tolong katakan. Tolong bagikan. Siapa yang mau? Ibu Ari. Nah, Ibu Ari lagi yang ada kameranya. Silakan Ibu Ari. Bila berkenan. Ini freezing ya Bu Ari. Tes, tes, 1, 2, 3, tes. Atau saya yang freezing? Tes. Teman-teman bisa mendengarkan suara saya? Tes, tes. Ya. Saya freezing Udah nggak? bisa, Pak? Ya. Saya freezing Iya. nggak? Iya, betul, Pak. Nggak Oke. gerak. Oh ya. Oke. Baru mulai, Pak. Baru bisa. Oke, silakan. Oke. Ibu. Banyak sih, Pak, yang saya dapat itu Oh iya, khotbah dong. konfirmasi kebanyakan, Pak. Khotbah. Wih, jangan, Bapak. Jadi tentang apa yang apa namanya? Yang apa tuh bangsa Israel di padang gurun itu kan memang kalau kita sadari itu ini yang terjadi ya Pak di dalam apa kehidupan saya yang saya baru sadari belakangan ini gitu. Jadi saya kan sempat bertanya-tanya ya Tuhan kok makin kesini kok makin sulit gitu ya kayak geraknya tuh dipersempit kayak bahkan kayak ekonomi segala macam sempat juga saya apa yang seperti bangsa Israel lakukan gitu kan ya. Seperti kayak yang kita dibawa ke seperti ini gitu. Dan itu setelah tadi dapat Bapak bilang bahwa kayak juga sih mungkin kayak berat gitu. Hal dari yang kehidupan yang Tuhan bawa sampai kehidupan yang kita itu benar-benar yang kayak baru nyaman gitu. Nah, itu yang saya belajar itu Pak. Nah, saya pas tadi dapat itu tuh langsung kayak tertampar karena kenapa? Belakangan ini tuh dari tahun kemarin terutama 1 tahun kemarin itu saya bilang Tuhan kok makin kesini kok makin kayak sulit gitu kayak makin kayak habis itu langsung puji Tuhan pas kemarin pemberian yang terakhir itu waktu bilang kayak apa sih coba renungkan gitu apa panggilanmu apa gitu kan. Nah itu saya berdoa Pak. Saya bilang Tuhan apa sejatinya panggilan saya gitu. Puji Tuhan malam hari itu juga saya dapat gitu. Saya akhirnya mengerti apa panggilan saya gitu. Nah, tapi setelah itu tuh setelah saya tahu apa panggilan saya gitu, nggak berhenti sampai situ Pak gitu. Dari situ akhirnya Roh Kudus sampaikan lagi bahwa kayak panggilanmu udah ada, kamu sudah tahu panggilanmu bahwa tapi kamu belum kayak komplit gitu. Apa kayak kalau kita mau ngerjain misi itu kan harus komplit gitu ya Pak. Jadi kayak segala macam yang harus dipersiapkan itu komplit benar-benar itu. Nah, saya tuh masih ada yang belum komplit gitu. Jadi di situ saya belajar kayak apa sih yang Tuhan mau. Nah tadi pas saya dengar itu bahwa kayak kan tugasnya bangsa Israel itu adalah beribadah gitu kan. Kayak sejatinya yang Tuhan mau tuh kan simple gitu. Nggak Tuhan minta harta kekayaan, nggak minta segala macam gitu. Dia cuma minta kita kayak beribadah, doa, fokus sama Dia. Kayak intinya nggak usah mikirkan hal yang lain. Berdoa untuk bangsa, janganlah kita pikirkan untuk apa yang kita makan, untuk yang kita minum. Nah, dan saya tadi yang pas saya dengar itu, saya teringat lagi Pak di awal tahun saya udah dapet itu, saya dapat bahwa Roh Kudus ngasih saya vision bahwa kayak, nah tahun ini kamu nggak boleh mikirin apa yang menjadi keinginan kamu, apa yang menjadi kebutuhanmu, segalanya itu nggak boleh kamu pikirkan. Tapi pikirkanlah hal yang lain di luar daripada itu gitu. Tapi kan namanya mungkin ya secara manusia seperti bangsa Israel juga kan tetap kan takut gitu kok gini ya. Jadi kekhawatiran itu masih ada dan sampai tadi itu saya benar-benar ketampar itu lah. Jadi, ternyata tuh mungkin ini salah satu hal yang saya masih belum komplit gitu. Karena kenapa Tuhan minta saya untuk tidak khawatir, untuk tidak cemas, untuk tidak memikirkan hal yang di luar daripada kuasa Tuhan, di luar daripada
perkenanan Tuhan, tapi saya masih memikirkan hal itu gitu. Jadi masih belum komplit gitu. Akhirnya saya tadi ngerti gitu Pak, bahwa kayak oh pelan-pelan inilah yang Tuhan mau gitu. Kekhawatiran itu yang masih ada di dalam diri saya dan juga suami saya. Jadinya apa yang harusnya menjadi panggilan kami, yang harusnya kami keluar sesuai dengan maunya Tuhan, akhirnya belum bisa benar yang kami lakukan gitu. Nah itu, dan kayak banyak hal lagi gitu Pak, meskipun kakak saya juga tuh heran juga kan, kayak Musa tuh kan dia kan bebannya berat gitu kan ya, dia stres gitu, kayak stres, tapi apa namanya, dia harus membawa bangsa Israel tuh keluar gitu kan, punya beban berat, dia juga sendiri padahal stres gitu kan, dia punya beban berat tapi dia juga harus membawa beban-beban orang lain gitu. Nah itu juga yang saya sadar gitu, kenapa kemarin-kemarin tuh saya ngalamin hal kayak gitu. Saya memang berarti akhirnya tadi ini saya benar-benar yang mengerti bahwa oh saya hidup, saya ada benar-benar bukan untuk menikmati kenyamanan dunia, bukan menikmati keindahan dunia ataupun kayak kesenangan dunia, tapi dimana kayak ada misi, ada tujuan yang sungguh-sungguh yang saya harus pikul, yang harus saya bawa, dan itu tidak berbicara tentang diri kita sendiri gitu, tapi melainkan berbicara tentang banyak orang yang harus kita bawa, kita selamatkan dan kita tuntun ke bawah ke dalam Tuhan gitu. Itu yang saya kayak tercengang tadi tuh, kayak ya ampun, kayak benar ternyata maksudnya kayak seserius itu sejatinya kehidupan kita gitu. Nggak bukan hal yang kayak menye-menye, kayak hal-hal yang kayak main-main gitu, tetapi ada tanggung jawab yang sejatinya kalau kita sadar apa panggilan kita setiap manusia, kita tahu bahwa tanggung jawab kita masing-masing itu sama-sama serius dan sama-sama besar ya Pak. Iya, betul. Gitu sih Pak yang saya dapat gitu Pak. Wow, luar biasa. Praise God. Dan tadi yang tentang masalah yang kayak bahwa kayak kita dalam kayak pelayanan itu kayak yang tadi tuh tentang Tuhan ngambil sebagian dari rohnya Musa untuk para 70 tua itu kan. Dan ada yang tidak pantas kelihatannya. Misalnya ada yang Tuhan memang izinkan dia show up gitu kan. Iya. Saya terlihat sama orang. Betul. Tapi kan ada yang di dapur tidak terlihat lah gitu. Nah, Tuhan itu sudah kasih gambaran saya tuh bahwa ya 70 itu kan. Tuhan tuh sebenarnya udah kasih gambaran saya tuh udah tahun lalu, Kak. Jadi tuh selalu perumpamaannya tuh kayak gini. Kalau kami di gereja tuh saya selalu Roh Kudus selalu bilang, "Nah, tanpa orang yang tukang parkir, jadi kalau banyak orang yang berpandangan bahwa kayak oh dia udah yang paling menonjol lah, yang paling kayak benar yang udah wow udah depan Tuhan, padahal ada orang-orang yang di belakang layar itu gitu, yang membantu mensukseskan jalannya misinya Tuhan. Gitu. Itu yang akhirnya tadi saya ngerti gitu bahwa kayak meskipun dia cuma jaga tenda, jadi jaga kemah itu, tapi kalau dia nggak jaga kemah, bisa aja kan ada penyusup atau musuh yang bisa masuk ke dalam kemah itu, dan akhirnya yang maksudnya harusnya tempat itu menjadi kudus sehingga Tuhan bisa turun di atas 68 orang itu, akhirnya nggak terjadi. Jadi itu yang saya bilang gini, oh itu yang kadang kan hari-hari ini kan banyak hal orang yang nggak mau bisa terima kan Pak. Betul. Nggak bisa terima karena kayak hey siapa kamu gitu, kayak kamu tuh siapa, kamu nggak dipandang, emang apa yang kamu lakuin itu udah sesuai dengan maunya Tuhan, atau kayak banyak yang meragukan orang-orang yang padahal yang nggak terlihat gitu ya, nggak maksudnya ya bukan dia harus sekolah ini sekolah itu seperti Bapak bilang, dan saya itu ngalamin itu Pak. Jadi saya masih belajar juga ya Pak, maksudnya saya belajar untuk apa yang Tuhan mau, itulah yang saya belajar untuk ikuti gitu, karena saya sadar bahwa kayak ya tanpa Tuhan pun saya juga nggak bisa melakukan segala sesuatu gitu kan. Nah di satu sisi di satu kesempatan itu Roh Kudus untuk kasih saya untuk berbicara kepada satu hambanya gitu. Dan saya pertama takut kan Pak, tapi Roh Kudus bilang tidak apa-apa, kan kamu belajar. Akhirnya saya sampaikan bahwa di situ hamba Tuhan itu tuh Roh Kudus bilang bahwa hambaku itu sakit gitu. Dan Roh Kudus maunya tuh kayak saya tuh mengingatkan dia bahwa ayo kembali lagi gitu. Maksudnya kayak sudah
something yang memang satu kota Suni tahu Pak gitu permasalahannya gitu. Nah tapi saya sampaikan itu gitu, dan pada akhirnya dia bilang gini, kamu itu kayak kamu emang benar itu dari Tuhan, itu mungkin jadi dari setan gitu. Istrinya seperti itu Pak, dan dia pun juga menanggapinya semua hal gitu. Selang kemarin saya nggak sampaikan itu akhir tahun tiba-tiba kemarin di bulan awal Februari beliau bilang tiba-tiba serangan jantung. Dan waktu diperiksa tiba-tiba benar-benar jantungnya kayak dalam keadaan boleh beraktivitas terlalu besar. Saya kaget, saya bilang Tuhan, saya bilang apa? Maksudnya kayak saya gagal kayak kaget gitu. Dan kemarin ulang tahun cucunya, kami berdua kan diundang karena teman cucunya. Dia sama beliau itu di belakang kami. Istrinya tuh bilang gini, itu tuh orangnya yang ngomong kemarin. Dan beliau itu terus mau ngeliatin saya, tapi ya saya cuma bilang, saya sudah apa yang Tuhan jadi tanggung jawab yang Tuhan kasih sama saya, ya sisanya ya saya serahkan sama Tuhan karena saya berwenang dari lupa itu. Jadi akhirnya saya mau belajar gitu kan, maksudnya mungkin cara saya menyampaikan atau apa, dan tiba-tiba Bapak ngomongin ini akhirnya saya ngerti gitu bahwa banyak hari-hari ini yang tidak bisa menerima sesuatu yang kayak di luar. Sinyalnya bermasalah ya. Iya, Pak. Iya, sinyalnya bermasalah. Ya, betul ya. Saya jangankan Bu Ari, saya juga sempat dapat notifikasi dari Facebook. Jadi ketika kita ngadain dulu live Facebook itu, ada yang kemudian ada Bu Ari lagi, silakan diteruskan Bu Ari. Sinyalnya jelek Pak kalau udah Iya, tanggal-tanggal begini. iya betul memang. Jadi memang lagi hujan juga di sini juga. Oke, silakan teruskan Bu Ari. Iya Pak, jadi tadi saya mana ya tadi? Jadi kan banyak, itulah yang saya sayangkan tuh hari-hari ini begitu banyak orang-orang yang lebih daripada kita mengetahui tentang kebenaran firman, tapi pada akhirnya dia sendiri yang menyangkal bahwa ada orang-orang yang Tuhan bisa pakai untuk dia berbicara, untuk mengingatkan mereka juga gitu. Itulah yang saya sedihnya gitu, kayak padahal dia sering berbicara bahwa kayak Tuhan bisa pakai siapapun di sekitarmu, pakai mungkin tukang sapu atau siapapun yang berbicara buat kita. Tapi pada akhirnya saat Tuhan berbicara buat dari orang lain, dari anaknya yang lain untuk menasehati dia tidak bisa terima. Itu yang saya sedih banyak Pak hari-hari ini kayak gitu. Jadi saya sampai bingung, sampai saat ini pun juga saya bingung. Saya ingin keluar dari situ tapi Roh Kudus tetap tidak izinkan saya, tapi saya percaya bahwa ada maksud Tuhan, ada waktunya nanti Tuhan akan izinkan saya kembali, maksudnya dekat, dan mungkin saya juga nggak tahu ya, tapi saya cuma bisa ikuti apa yang mau Tuhan. Tapi itulah yang benar yang Bapak bilang itu, bahwa banyak orang yang menyepelekan, padahal kan dia bagian daripada 70 orang itu gitu. Itu Pak. Jadi yang kayak benar yang saya sayangkan itu sih sedihnya ya gitu. Padahal kan kita sama-sama belajar, kita sama-sama benar hanya mengikuti maunya Tuhan gitu kan, tidak yang aneh-aneh gitu kan ya Pak. Ya. Itu aja sih Pak. Terima kasih. Buat Bu Ari. Jangan bersedih hati karena menerima disepelekan seperti itu ya. Yesus pun pernah kok ngalamin seperti itu. Yesus pun pernah ya. Kalau Yesus pun pernah, apalagi kita. Satu. Kedua, bahwa kalau ternyata yang terjadi kita mesti memberikan kesaksian dari Tuhan Yesus tentang memberikan pesan-pesan tertentu kepada orang-orang, dan memang Roh Kudus tuntun kita untuk itu, dan kita udah minta tanda berulang kali, bener nggak Roh Kudus? Bener nggak Roh Kudus? Bener. Silahkan ya, sampaikan kepada orang-orang ini. Kenapa? Bahwa kesaksian yang kita bawa dari Tuhan ini untuk menyelamatkan mereka. Bukan untuk kita ingin dapat afirmasi, pengakuan kita ini seorang nabi itu. Enggak lah, enggak. Jauh-jauh dari itu ya. Tapi kita mengasihi dia. Kalau dampaknya kemudian sebaliknya yang kita dapatkan berupa aniaya,
berupa nonverbal ya atau verbal ya gitu ya. Ah, kamu sekolah apa? Kamu juga orang biasa-biasa aja misalnya begitu ya. Jangan minder, jangan kecewa. Tahu nggak kesaksian itu dalam arti sebenarnya dalam bahasa Yunaninya apa? Kesaksian yang Tuhan berikan. Apa arti kesaksian itu? Dalam bahasa Yunaninya itu adalah marturo. Apa artinya marturo? Martir. Apa artinya martir? Mati bagi Tuhan. Jadi kalau Ibu Hari sedang memberikan kesaksian Tuhan tentang seseorang, dan ini memang untuk kebaikannya dia, jangan takut untuk kemudian memberikan kesaksian itu untuk menolong dia. Kita punya hati yang baik, hati yang tulus. Ditimbang-timbang orang lain ternyata jadinya sombong gitu ya, itu terserah mereka, respon mereka seperti begitu. Tapi kalau kita diperlakukan tidak adil seperti itu, saya mau bilang, memang seperti itu kok kesaksian yang Tuhan berikan kepada kita. Bahwa kita ini mesti menerima ya. Sejak awal kita ini memang beribadah kok. Kita dalam beribadah itu apa? Dalam beribadah itu ada puji-pujian, ada penyembahan bukan? Tapi juga ada sacrificing, bukan memberikan perpuluhan bukan? Apa itu sacrificing? Hati yang remuk hati. Jiwa yang kemudian mempunyai jiwa yang apa namanya ya? Eh, mempunyai jiwa yang akhirnya ngikut Tuhan meskipun tidak menyenangkan. Itu korban yang indah di mata Tuhan. Jadi kalau kita kemudian jadi domba sembelihan, kita difitnah oleh orang-orang, bilang gini, Tuhan makasih udah menjadi bagian dalam kesaksianmu. Terima kasih aku dimuliakan oleh Engkau. Terima kasih aku mendapatkan bagian yang terhormat dalam kerajaan Allah. Tepuk tangan semuanya. Kita dipanggil untuk itu sebetulnya teman-teman. Jadi jangan sampai kecewa ya. Tapi itu penghormatan dari Tuhan. Oke. Jam berapa sekarang? Udah jam. Satu lagi deh. Satu lagi siapa yang mau bagiin? Bagus tuh ya. Jadi saya mendengar tadi pertama Ibu Ari udah bilang tentang jiwa-jiwa. Itu memang hatinya Tuhan. Jadi saya sudah cek tadi berulang-ulang dari apa yang Bu Ari nyatakan. Itu memang hatinya Tuhan kok di situ. Tentang jiwa-jiwa. Jadi apa yang Tuhan berikan pada hari-hari ini tentang apa? Tentang jiwa-jiwa yang mesti diselamatkan lewat hidup kita. Benar itu. Silakan lanjutkan ya teman-teman. Ya Bu Ari lanjutkan. Iya. Ini Bu Dina karena Bu Dina nggak bisa pakai mikrofon jadinya lewat chat. Betul Bu. Nah jadi kita semua sedang mengalami hal yang sama ya dimanapun berada karena modul yang kita terima ini modul yang bukan oleh manusia tuliskan tapi memang dapatnya dari Tuhan juga. Dan sungguh ini juga memberkati saya. Saya juga diberkati oleh pemuridan ini bahkan setiap hal yang saya bagikan langsung di hari pemuridan itu biasanya itu pun saya kemudian terkaget-kaget sendiri. Loh, kok bisa ngomong gitu ya? Padahal saya nggak pernah ngotak-atik sebelumnya. Tapi itu memang betul-betul Tuhan yang kerja lewat diri kita semua, ya teman-teman ya. Teman-teman di sini pun semuanya saya perhatikan satu persatu, ya. Jangan takut. Saya doakan satu persatu karena apa? Karena saya nggak boleh pilih-pilih dengan memandang muka. Karena kita semua adalah anak-anak yang dikasih oleh Bapak kita. Satu persatu kita diperhatikan oleh Bapak kita. Tepuk tangan buat Bapak kita di surga. Oke. Iyalah, promosi itu seperti itu. Jangan promosi itu diberkati jadi berkat. Kelimpahan mobil 5. Oh, liburan ke Israel 3 kali setahun. Oke lah itu, tapi jangan dari situnya kita lihat. Tapi dari korban yang telah kita serahkan. Ya mungkin perasaan kita, ya mungkin hati kita yang hancur. Tapi itu semua berharga loh di mata Allah. Dan kita bangkit dari situ semua menjadi lebih dari pemenang. Itu yang Allah inginkan, teman-teman. Agar kita belajar seperti Kristus. Itu sih sedap ya. Bukan ngeri-ngeri sedap lagi, itu sih sedap. Ya. Oke, satu lagi siapa yang mau bagiin sesuatu boleh silakan. Satu lagi. Silakan. Nggak ada nih. Satu lagi. Tidak ada. Ya, kalau nggak ada ya sudah, saya nggak maksain.
Kita tutup ya. Terima kasih loh sudah berbagi ya Ibu Ari ya, berbagi bagi kita semua. Terus terang saya mendapatkan peneguhan dari Bu Ari ya. Peneguhan, penguatan, konfirmasi bukan tentang pelajaran tapi tentang apa yang saya alami juga. Jadi ceritanya Bu Ari dan Bu Dina ini benar-benar mengalami satu bentuk apa ya? Ternyata Tuhan tuh memperhatikan pertumbuhan kita sama-sama semuanya ya. Meskipun tempatnya padang gurun, tapi Tuhan sediakan mata air hingga kita tetap mengalami kekuatan yang baru. Terpujilah Tuhan. Yuk kita doa. Makasih Tuhan Yesus, kami dipersatukan oleh-Mu. Kami dilimpahi oleh kehidupan yang berlimpah-limpah yang Kau nyatakan. Terima kasih Kau mengasihi kami sampai dengan saat ini dan selama-lamanya. Ajari kami mengucap syukur. Dan Tuhan, terima kasih kalau kami boleh menyaksikan bahwa Engkau begitu memperhatikan pertumbuhan kami semua. Dan Kau perhatikan sungguh-sungguh. Tidak ada satupun dari kami yang lepas dari tangan-Mu. Makasih Tuhan. Dan biarlah Engkau semua yang kerjakan dengan indah dalam diri kami. Hingga setiap sekam-sekam, setiap nyawa yang membungkus roh-Mu sekarang terkelupas habis oleh kuasa dari Roh Kudus itu sendiri. Hingga kami dengan penuh kesadaran dan rela hati mau pikul salib senantiasa, mau sangkali diri kami senantiasa dan mau mengikut Engkau terus menerus. Hingga pada akhirnya ketika kami berjumpa dengan Engkau muka dengan muka, Tuhan, Engkau berbangga hati bahwa kami adalah anak-anak Allah yang setia, yang rela untuk menjadi domba-domba sembelihan bersama-sama dengan Engkau. Makasih Tuhan, Engkau yang telah memanggil kami masuk ke dalam semua hal yang indah itu. Ajari kami untuk senantiasa melihat Engkau. Dan yang terpancar dari diri kami adalah firman-Mu, perkataan-Mu, pikiran-Mu, dan bahkan kebenaran yang telah Kau nyatakan lewat hidup kami. Terima kasih Roh Kudus buat ini menjadi satu memori yang indah. Ketika kami mengalami padang gurun, ingatlah bahwa kami sedang beribadah kepada Allah yang hidup. Dan kami, dalam setiap apapun yang kami hadapi di padang gurun, kami disediakan. Penyediaannya datang dari Allah. Bukan dari tuntutan yang kami doakan. Tapi penyediaan yang datangnya dari Allah. Kami mengucap syukur. Bapak setia untuk memelihara kami. Makasih Bapak. Ini kami anak-anak-Mu. Terus kerjakan. Apa yang menjadi kerinduan-Mu, Kau katakan. Ajari kami untuk menjadi anak-anak seperti Kristus. Adanya hidup menyenangkan Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur, kami telah berdoa. Haleluya. Amin. Silakan dibuka videonya teman-teman dan kita berfoto bersama. Terima kasih ya sudah berbagi bersama-sama dengan kita semua. Ya, kalau mau nangis ya, jangan ditahan-tahan. Korban hati itu ya, itu yang Tuhan sadari itu indah. Oke, silakan dibuka videonya bagi yang mau difoto, yang nggak mau difoto ya wis. 1, 2, 3. Satu lagi ya. 1, 2, 3. Terima kasih Bu Ari, Pak Eko, Bu Made, Bu Dina, Bu Helvi, Olin, Bu Yohana, Bu Marta. Tuhan berkati semuanya, sehat selalu. Sampai jumpa di hari Sabtu. Amin. Tuhan berkati. Terima kasih kembali. Terima Tuhan kasih. berkati. Terima kasih Ari. Saya boleh ini bentar Pak, kalau udah habis selesai Zoom Pak. Kenapa? Ada yang mau tanyain sedikit Pak. Nggak bisa Saya- sekarang aja. Iya, Sekarang aja. aduh.